أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu serta dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bagaimana teman-teman semua di 10 hari terakhir Ramadan tahun ini? Semoga masih semangat dalam menjalankan ibadah dan puasanya ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, di tengah wabah COVID-19 ini, kita dianjurkan oleh pemerintah dan dihimbau oleh pemerintah untuk berkegiatan hanya di rumah saja dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah agar penyebaran wabah COVID-19 ini tidak semakin meluas lagi. Mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah Covid-19 ini segera diangkat di bumi ini dan kita bisa berkegiatan secara normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Lalu mungkin teman-teman semua merasa berbeda dan sedih dengan kondisi bulan Ramadan di tahun ini karena seperti yang kita ketahui pemerintah juga menghimbau kita sebagai umat muslim untuk beribadah di bulan Ramadan ini hanya di dalam rumah saja dan tidak beribadah di masjid atau mushola agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas lagi. Dan itu wajib kita taati ya teman-teman semua. Lalu mungkin teman-teman semua merasa apakah kita masih bisa mendapatkan keberkahan dan keridhaan di bulan Ramadan ini. Teman-teman semua mungkin merasa sedih karena di bulan Ramadan tahun ini kita tidak bisa menjalankan ibadah secara maksimal seperti Ramadan tahun yang lalu. Kita tidak bisa menjalankan sholat wajib berjamaah di masjid. Kita tidak bisa menjalankan sholat taraweh di masjid. Kita juga tidak bisa itikaf atau mabit di masjid. Dan kita merasa sedih dengan kondisi saat ini. Perasaan itu mungkin sangat wajar ya bagi teman-teman semua, karena seorang muslim yang taat apabila dia tidak bisa menjalankan kegiatan ibadahnya yang biasa mereka lakukan, misalnya seorang muslim biasa menjalankan sholat sunnah setiap pagi, setiap hari. Namun suatu ketika muslim tersebut tidak bisa menjalankan sholat duha karena sedang sakit dan tidak sanggup untuk mendirikan sholat sunnah duha tersebut. Dan dia merasa sedih dengan kondisinya saat itu. Namun tidak perlu khawatir teman-teman. Allah tetap akan mencatat pahala dari muslim tersebut. Karena muslim tersebut terbiasa menjalankan sholat sunnah duha setiap hari, namun saat itu dia sedang sakit dan tidak bisa menjalankannya. Tapi Allah tetap mencatat pahalanya tersebut karena dia sudah terbiasa dengan ibadah tersebut, sudah terbiasa melakukan ibadah sholat sunnah tersebut. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Itu merupakan salah satu bentuk atau contoh dari luasnya rahmat Allah. Nah, saat kondisi saat ini, bagaimana kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan tahun ini yang kondisinya kita hanya bisa beribadah di dalam rumah saja. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, kita hanya bisa berkegiatan di rumah saja. Dan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini, yaitu kita bisa mendapatkan waktu luang yang cukup banyak untuk kita bisa manfaatkan dalam hal-hal yang positif. Dan ini merupakan salah satu dari rahmat Allah kepada kita semua ya teman-teman. Lalu
bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat waktu luang ini untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan seperti kondisi PSBB saat ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, ulama Imam Syafi'i pernah berkata, waktu adalah pedang. Apabila seorang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka bersiap-siaplah ditebas oleh waktu tersebut. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu luang atau menyia-nyiakan waktu luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, saat ini Bapak akan mencoba memberikan tips bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang agar kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan saat ini. Yang pertama, mungkin kita bisa memanfaatkan nikmat waktu luang untuk meningkatkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan saat ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, para ulama menganjurkan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak atau memaksimalkan kegiatan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, lalu qiyamul lail atau sholat sunnah di malam hari. Dan ulama juga menganjurkan kita untuk memperbanyak tilawah Quran. Nah, di kondisi saat ini kita mempunyai nikmat waktu luang yang cukup banyak, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut agar kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut walaupun hanya kita jalankan di rumah saja. Lalu yang kedua adalah kita bisa memaksimalkan nikmat waktu luang ini untuk berbakti kepada kedua orang kita dan lebih akrab kepada keluarga kita di rumah. Seperti yang kita ketahui di teman-teman, di rumah kita mungkin setiap hari akan bertemu dengan ayah ibu kita, karena ayah ibu kita juga tidak berkegiatan di luar rumah atau bekerja di luar rumah. Mereka akan bekerja di dalam rumah, dan mungkin kita juga bisa lebih akrab dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, dengan adik kakak kita. Nah, waktu luang ini kita bisa manfaatkan untuk mungkin berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin pada saat di waktu-waktu normal sebelum wabah COVID-19 ini, kita jarang berinteraksi dengan kedua orang tua kita, jarang berinteraksi dengan kakak adik kita di rumah. Nah, di saat ini kita maksimalkan waktu luang kita untuk berinteraksi dengan kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang kita, membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita, dan lebih akrab dengan saudara-saudara kita di rumah. Lalu yang ketiga, teman-teman semua, kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan kualitas diri kita. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, mungkin teman-teman merasa bosan dengan berkegiatan hanya di rumah saja. Teman-teman tidak bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat di sekolah, tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara, dan tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga lainnya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya di rumah. Pasti setiap teman-teman semua di rumah pasti mempunyai gadget, minimal mempunyai smartphone. Nah, dengan smartphone ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya kita hobi dalam mendesain sesuatu atau mendesain poster misalnya. Kita bisa manfaatkan gadget ini, smartphone ini untuk mencari tutorial bagaimana caranya kita bisa mendesain suatu poster dakwah atau poster yang bermanfaat lainnya agar lebih menarik lagi. Nah, itu merupakan contoh dalam meningkatkan kualitas diri kita. Atau kita bisa melihat tutorial-tutorial lain yang mungkin hobi kita di situ. Misalnya kita hobi di sepak bola atau futsal.
Kita bisa melihat video-video tutorial bagaimana meningkatkan skill futsal kita. Nah, di YouTube Bapak kira banyak ya tutorial-tutorial seperti itu yang kita bisa tonton dan kita bisa contoh agar kualitas diri kita semakin bertambah. Lalu yang terakhir adalah semua kegiatan yang telah kita lakukan itu harus kita harus kita dasarkan hanya untuk mengharap ridho dari Allah. Karena apabila kita mengharap sanjungan dari orang-orang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu kita harus melakukan semua kegiatan itu hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Itulah mungkin beberapa tips yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu luang yang diberikan oleh Allah ini di tengah kondisi wabah COVID-19 ini dengan sangat baik. Kita bisa memaksimalkan ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa lebih akrab dengan keluarga kita, bisa berbakti dengan kedua orang tua kita, dan kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.